Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu mulia sebelum dan sesudah masuk Islam. Namanya Sa'ad bin Mu'az. Dia masuk Islam sebelum hijrah melalui Ibnu Umair radhiyallahu anhu. Ia pernah berkata kepada kaumnya, "Ucapan laki-laki dan perempuan kalian haram bagiku hingga kalian masuk Islam. Masuk Islamlah kalian." Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu adalah orang yang paling agung berkahnya bagi agama Islam. Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu ikut andil dalam perang Badar. Beliau terkena lemparan anak panah pada perang Khandaq dan ia hidup sebulan kemudian setelah memberikan keputusan hukum bagi Bani Quraidah. Lukanya semakin membengkak dan wafat pada tahun ke-5 Hijriah. Keberadaannya di sisi Rasulullah juga memberikan kekuatan bagi Rasulullah SAW. Dalam sebuah syair disebutkan, jika dua Sa'ad radhiyallahu anhu masuk Islam, maka Muhammad SAW di Mekah tidak takut terhadap perbuatan orang-orang yang menyelisihi. Maksudnya adalah Sa'ad bin Ubadah, pembesar suku Khazraj, dan Sa'ad bin Mu'az, pembesar suku Aus. Peran Sa'ad dalam memberikan keputusan terhadap Bani Quraidah. Dalam kitab Fathul Bari, Aisyah radhiyallahu anhuma meriwayatkan hadis, Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu terkena lemparan anak panah pada urat nadi tangannya oleh seorang Quraisy yang bernama Hibban bin Al-Ariqah. Lalu Nabi SAW membangun tenda untuk Sa'ad radhiyallahu anhu di masjid agar beliau bisa menjenguknya setiap saat. Selanjutnya, Aisyah radhiyallahu anhuma mengatakan, tak kala Rasulullah SAW pulang dari Khandaq, beliau meletakkan senjatanya lalu mandi. Kemudian datanglah seseorang, Jibril. Menurut riwayat lain, Jibril memberikan salam kepada kami. Rasulullah SAW terkejut lalu berdiri. Setelah itu, aku juga berdiri. Tiba-tiba datang seorang sahabat yaitu Bidyatul Qalbi radhiyallahu anhu dan ia berkata, "Ini adalah Jibril. Ia datang kepadaku agar aku pergi kepada Bani Quraidah." Kemudian Nabi SAW membersihkan debu-debu yang ada di muka Jibril. Jibril berkata, "Engkau telah meletakkan senjatamu. Demi Allah Azza wa Jalla, aku belum meletakkan senjataku. Keluarlah kepada mereka." Nabi SAW bertanya, "Kemana?" Kemudian Jibril mengisyaratkan kepada Bani Quraidah. Rasulullah SAW pun keluar setelah itu. Rasulullah SAW mengepung mereka selama 15 atau 25 malam. Pengepungan tersebut membuat mereka merasa berat dan Allah Azza wa Jalla juga menanamkan rasa takut ke dalam hati mereka. Dalam kondisi demikian, yaitu mereka merasa yakin bahwa Nabi Muhammad SAW dan pasukannya tidak akan pergi meninggalkan mereka. Pemimpin mereka Ka'b bin Asad berkata kepada mereka, "Wahai kaum Yahudi, sesungguhnya keadaan kalian adalah seperti yang kalian lihat sekarang. Aku tawarkan kepada kalian 3 hal. Pilihan mana yang kalian suka?" Mereka bertanya, "Apa saja itu?" Ka'ab menjawab, "Pertama, kita mengikuti lelaki ini, yaitu Rasulullah SAW, dan beriman kepadanya. Telah pasti bagi kalian bahwa dia adalah seorang nabi yang diutus bagi kalian. Dia pula lelaki yang telah disebutkan dalam kitab kalian. Jika kalian bersedia, maka darah, harta, benda, anak-anak dan istri kalian akan aman." Mereka menjawab, "Kita tidak akan meninggalkan hukum Taurat selamanya, dan kita tidak akan mengambil hukum selainnya." Lalu Ka'b berkata, "Jika kalian tidak setuju dengan usulan ini, maka usulan kedua, mari kita bunuh anak-anak dan istri kita. Kemudian kita keluar mengangkat pedang melawan Muhammad SAW dan para sahabatnya. Kita tidak akan meninggalkan beban di belakang kita hingga Allah memberikan keputusan antara kita dan mereka. Jika kita binasa, maka selesailah urusannya. Kita tidak meninggalkan keturunan yang kita khawatirkan. Dan jika kita menang, maka demi Allah kalian pasti akan mendapatkan wanita dan anak-anak lagi." Mereka bertanya, "Jika kita bunuh mereka, maka kesenangan hidup apalagi bagi kita setelah kehilangan mereka?" Ka'b menjawab, "Jika kalian enggan dengan ini, maka usulan ketiga, pada Sabtu malam, mungkin Muhammad SAW dan para sahabatnya akan memberi keamanan kepada kita. Maka menyerahlah."
Mudah-mudahan kita bisa mengintai Muhammad dan pasukannya. Mereka mengatakan, jika demikian berarti kita mengotori hari Sabtu kita yang tidak pernah dilakukan oleh para pendahulu kita, kecuali kamu. Kemudian Ka'b berkata dengan nada tinggi karena marah, apa yang membuat salah seorang dari kalian menjadi keras kepala setelah dilahirkan ibunya semalam suntuk? Akhirnya, kemudian mereka mengirimkan utusan kepada Rasulullah SAW dengan pesan, utuslah Abu Lubabah bin Abdul Munzir, saudara Bani Auf, agar menemui kami. Kami akan meminta pendapatnya. Dulu mereka adalah suku Aus, sementara harta dan anak-anak Lubabah juga ada di wilayah orang-orang Yahudi. Kemudian Rasulullah SAW mengutusnya. Saat melihat kedatangan Abu Lubabah, semua orang Yahudi mengeluh-elukannya. Yang laki-laki bangkit dan mengerumuninya, sedangkan para wanita dan anak-anak menangis di hadapannya. Abu Lubabah sangat iba melihat keadaan mereka. Mereka berkata, wahai Abu Lubabah, apakah kami harus tunduk kepada utusan Muhammad SAW? Dia menjawab, begitulah, sambil memberi isyarat dengan tangannya yang diletakkan di leher, yang maksudnya adalah mereka akan dijatuhi hukuman mati. Setelah itu, Abu Lubabah sadar bahwa dia telah mengkhianati Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya. Seketika itu dia berbalik dan menemui Rasulullah SAW. Dia mengikat tubuhnya di salah satu tiang masjid. Ia berkata, aku tidak akan meninggalkan tempatku hingga Allah Azza wa Jalla memberi taubat kepadaku terhadap semua yang telah aku lakukan. Ibnu Ishaq rahimahullah menyebutkan, tak kala pengepungan sudah sangat ketat, mereka pun tunduk kepada hukum Rasulullah SAW. Beliau SAW berkata, apakah kalian ridha dengan siapapun orang yang memberikan hukuman di antara kalian? Mereka menjawab, iya. Maka beliau berkata, serahkanlah kepada Sa'ad. Dalam banyak kitab sirah disebutkan bahwa mereka tunduk kepada hukum Sa'ad radhiyallahu anhu, dan telah disepakati bahwa mereka telah tunduk kepada Nabi SAW sebelum tunduk kepada Sa'ad radhiyallahu anhu. Alqamah bin Waqqas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa tak kala kondisi dan situasi terasa berat bagi mereka, seseorang memerintahkan, tunduklah kalian kepada Rasulullah SAW. Tak kala mereka meminta petunjuk kepada Abu Lubabah, ia menjawab, kita tunduk kepada hukum Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu. Setelah itu Nabi SAW mengembalikan hukum kepada Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu. Kemudian Sa'ad radhiyallahu anhu berkata, dalam hal ini aku memutuskan agar para tawanan dibunuh, para wanita dan anak-anak ditangkap dan ditahan, serta harta benda mereka dibagi-bagikan. Ibnu Ishaq rahimahullah menyebutkan bahwa mereka ditahan di rumah bintu Harits, dan menurut riwayat Abul Aswad, mereka ditahan di rumah Usamah bin Zaid. Dalam hadis Jabir disebutkan bahwa mereka ditahan di dua rumah. Ibnu Ishaq menambahkan, kaum muslimin membuat parit, kemudian leher mereka dipenggal dan darah mereka pun mengalir di parit-parit tersebut. Kemudian harta benda dan para wanita anak-anak mereka dibagikan kepada kaum muslimin. Hisham, seorang perawi, mengatakan, ayahku menceritakan kepadaku dari Aisyah radhiyallahu anhuma bahwa Sa'ad radhiyallahu anhu pernah berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, ya Allah, sesungguhnya engkau telah mengetahui bahwa tidak ada suatu kaum pun yang paling suka aku perangi, melainkan mereka yang telah mendustakan dan mengusir Rasulullah. Ya Allah, aku mengira engkau telah menghentikan peperangan antara kami dan mereka. Jika masih ada lagi peperangan dengan mereka, maka panjangkanlah usiaku hingga aku bisa berperang karenamu. Dan jika engkau telah menghentikan peperangan, maka takdirkanlah kematianku saat itu. Kemudian luka Sa'ad bertambah parah. Tidak ada sesuatu yang mengejutkan kemah Bani Ghifar, penghuni masjid tak kala itu, melainkan darah yang terus mengalir menuju mereka. Mereka bertanya, wahai penghuni tenda, apa ini yang mengalir menuju kami dari arah kalian? Tiba-tiba darah itu mengalir semakin cepat, dan Sa'ad radhiyallahu anhu pun meninggal dunia. Dalam riwayat disebutkan bahwa ketika jenazahnya berada di hadapan manusia, orang-orang munafik mengatakan, sesungguhnya ringan sekali jenazahnya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya para malaikat membawa jenazahnya, dan arsy-Nya Allah Azza wa Jal bergoncang karenanya. Nabi SAW pernah bersabda,
sehingga sana Allah Azza wa Jalla bergoncang karena kematian Sa'ad bin Mu'az.